Oke. Baik, tentunya Anda semua ingin tahu kisah apa yang dibawa oleh Jessica Iskandar ya, karena itu beli bukunya jedar power. Ya saya nih Mbak. Oke, saya ingin tahu mengenai pengalaman Jessica Iskandar sebagai seorang ibu, karena buku ini ditulis pada saat Jessica sedang hamil. Saya merasakan sekali emosi dia tuh sedang mellow gitu ya, happy, but kadang-kadang mellow gitu nggak sih? Enggak sih. Nggak mellow? Nggak melo. Happy aja? Happy aja. Tapi banyak sekali kamu merefleksikan tentang omongan orang, tentang kehidupan, tentang Tuhan, tentang banyak gitu. Mungkin ini hasilnya. Tapi saat hamil sih so far Happy aja. happy, so good, everything. Pada saat pertama kali kamu lihat bahwa ya, kamu hamil, apa sih yang kamu rasain? Rasanya yang pasti jantung berdebar-debar. Kaget. Terus masa sih bisa terjadi sama aku gitu, maksudnya yang loncat sana loncat sini gitu, terus tiba-tiba bisa hamil gitu. Jadi ya seneng banget. Muka kagetnya gimana waktu itu? Berapa kali kamu tes pack untuk meyakinkan bahwa iya benar hamil? Sekali doang atau kamu beli lagi untuk meyakinkan? Beli lagi itu selama sebulan, hampir tiap 2 hari ngecek. Apa benar? Apa benar? Hasilnya? benar. Sampai ke berapa akhirnya? Iya deh bener kayak gitu. Sampai akhirnya beli test pack tuh sampai lusinan. karena udah capek, tiap ke belakang cek positif, udah deh test pack yang ini nggak usah dipakai sayang, buat nanti aja kalau hamil lagi. Pertama kali ngeceknya di mall. Di mall? Iya. Oh, karena beli langsung ngecek gitu ya? Beli langsung ngecek karena penasaran gitu. Ada yang berubah dengan diriku gitu ya? Karena waktu itu udah telat, terus udah gitu badan tuh panas dingin gitu. Oh, kamu menduga ini ada sesuatu ya, coba dia tes pack gitu ya? Di mall, pengen buru-buru tahu ya? Thank you. Oke, terus ini cerita mengenai proses melahirkannya ya. Di buku ini dijelaskan bahwa karena masalah kesehatan, jadi jeda di usia 7 bulan kehamilan itu harus melahirkan ya? Iya, karena kena penyakit. Penyakit apa? Pertama kolestesis, itu 2 minggu terakhir kepala migrain, terus tangan tuh kebas, gatel-gatel, telapak kaki juga gatel-gatel. Akhirnya seminggu kemudian hasil darahnya keluar. Pas periksa itu udah nggak boleh pulang sama dokter. Terus langsung diinduksi. Berapa hari kamu diinduksi? 4 hari saja. 4 hari diinduksi ya, berasa 4 banget. 4 hari diinduksi. Di hari kedua ternyata ada penyakit baru. Apa itu? HELLP syndrome. Apa itu? Jadi di dalam hati ini yang ngalirin darah ke janin itu tersumbat darah beku. Jadi mau nggak mau itu harus keluar gitu. Kenapa kamu bisa kena penyakit itu? Stres, Bu? Mau melahirkan? Enggak sih, sebenarnya itu penyakit nggak tahu sebabnya. Dokternya sendiri bilang itu bisa terjadi pada siapa aja ibu hamil. Tapi nanti setelah ibu hamil ini melahirkan, hilang sendiri gitu. Nah, cerita mengenai diinduksi ya, di hari keempat ya. Itu kan kalau orang hamil induksi itu kontraksinya lebih cepat daripada kontraksi. Induksi itu ada 3 macam di Amerika. Ada yang pakai balon, yang diinfus, sama yang minum pil. Kamu yang mana? Aku pertama yang pakai balon. Baru dimasukin 10 menit. Waktu ke belakang udah keluar lagi. Terus ganti pakai yang diinfus. Udah hari kedua nggak ada perubahan. Akhirnya minum pil. Minum pil udah mulai ada bukaan, tapi karena jalannya slow, balik lagi ke infus. Akhirnya diinfus lagi sampai hari keempat. Udah mulai ada bukaan 1, 2 nggak berubah. Akhirnya air ketubannya dipecahin sama dokter. Jadi kayak akhirnya lahir, El. Lahir. Nangis. Apa yang kamu rasain? Lahir itu setelah 4 hari akhirnya kan mulai ngerasa kontraksi. Itu akhirnya disuntik lagi epidural. Jadi tuh udah ada 6 jarum di tubuh tuh nempel semua gitu. Terus udah gitu akhirnya mulai ngeden. Proses ngedennya sendiri 4,5 jam. Jadi iya udah gitu. Terus udah gitu kan ada salah satu obat yang masih terus ngalir itu bikin ngantuk. Jadi setiap 3 kali ngeden itu ketiduran. Jadi tiap ngeden bangunin.
Kasian banget. Siapa aja yang mendampingi kamu di situ waktu itu? Keluarga. Suami juga? Ketawa sih. Berharap sih dia ada. Di saat proses kamu berjuang. Itu nggak apa-apa, itu nggak usah dibahas. Terus udah gitu, udah mulai kepalanya nongol, udah senangnya ajubilah, tapi tetap ketiduran. Pada saat kepalanya nongol itu, langsung, Bu bangun, ada kepalanya udah di luar. Iya. Lebih kuat lagi. Udah mau benar-benar keluar nih gitu. Udah semakin kuat. Akhirnya rasanya tuh ketika kepala udah keluar, terus keluar lagi badannya, itu rasanya kayak surga dunia, kayak pelupuk. Iya, rasanya nggak? Pelupuk, terus kamu nggak apa? Tidur lagi? Nggak tidur, udah seneng banget. Udah ketiduran ya, oke. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Jessica Iskandar. Oke, sebelum supaya dia nggak ketiduran, kita masuk ke dalam segmen tanya jawab dalam bentuk fitnah atau fakta. Baik, silakan Ali masuk ke sini. Oke, ini Aron ya. Aron. Silakan duduk di hot seat. Aron. Oke, Jessica Iskandar, apakah ini fitnah atau fakta? Apa itu? Bahwa kisah pacaran antara Jessica dan Olga hanyalah settingan semata. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Ngerti nggak maksudnya? Tapi nggak pacaran sih memang, Tapi dibiarkan saja itu berkembang. sayang. Oh, tapi sayang. HTS. Apa tuh? Hubungan tanpa status. Iya. Jadi itu adalah kisah gimmick ya, gitu ya, kurang lebih ya. Tapi nggak gimmick sih, sayang aku. Oh, sayang tapi nggak pacaran gitu. Tapi Ya? nggak pacaran. Oke, cuman mesra aja di panggung ya. Jadi Fitnah atau fakta? Gimana jadi? Jadi Ya udah, selanjutnya. Fitnah atau fakta? apa? Bahwa kamu dibayar 500 juta untuk menampilkan foto Elbarak Alexander. Kita kenapa? Bilang Fitnah dong. apa fakta nih? Iya. Ini mah berarti jawabannya udah iya apa enggak? Ya iya apa enggak? Ya, jangan. Apa sebenarnya bukan segitu, 1 miliar ya? Tadi kejar-kejar orang Pajak. pajak. Fitnah. Ya udah, kata dia fitnah, ya udah, kita percaya nggak sih? Nih, ngomong apa aja orang tetap nggak percaya. Pertanyaan selanjutnya, fitnah atau fakta? Bahwa Jessica Iskandar masih berjuang untuk mendapatkan Ludwig kembali. Alasannya begini, siapa sih seorang ibu yang nggak pingin anaknya disayang bapaknya? Pasti. Apapun itu, seorang ibu pasti memperjuangkan hak-hak anaknya. Tapi bagaimanapun nanti, biar waktu yang menjawab. Mudah-mudahan kalau bapaknya bisa diberi kesadaran kan, ya kita syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin takdir berkata lain. Mudah-mudahan nanti ada jalan yang lebih baik. Amin. Oke. Kalau sebagai seorang ibu tuh ya, ada masa-masa dimana ketika lihat anak lagi tidur gitu Oh, ya. seneng banget. Seneng. Apalagi kalau selimutnya melorot, terus kita benerin kayak di film-film. Oh, gitu ya. Good night sayang, gitu. Tapi kamu sempet nggak sih berpikir ketika kamu membetulkan selimut anakmu, terus kamu berpikir bahwa, dan kamu berpikir bahwa kamu juga punya masalah dengan bapaknya gitu. Apa yang kamu rasakan saat itu? Kalau udah Lihat. sampai rumah, segala masalah tuh aku berusaha untuk simpan di luar pintu. Jadi begitu aku masuk ke dalam rumah, aku udah jadi seorang ibu yang bahagia, yang bersyukur sudah diberikan malaikat kecil sama yang di atas. Jadi semua masalah biar nunggu di depan pintu aja. Ada perasaan sedih nggak sih melihat bayi itu kan kayak nggak berdaya, tidak berdosa gitu ya? Dan kamu bilang tadi kamu ingin anak kamu tumbuh juga ada bapaknya di sampingnya. Apa perasaan kamu? Terkadang ya nggak bisa bohong. Memang kalau ngelihat anak sebegitu nggak berdayanya, sebegitu bergantungnya sama orang tuanya, kan sedih juga gitu. Tapi
di balik semua yang terjadi ya justru bikin aku semakin kuat kalau oke, mungkin kalau Tuhan udah ngasih jalan yang seperti ini, aku harus berjuang gitu. Bagaimanapun juga, ini kan hidup, jadi harus dijalanin. Nggak mungkin kita hidup maunya sedih-sedih aja gitu. Yang kalau udah terjadi kayak gini ya harus bangkit. Walaupun kamu sempat menangis beberapa hari ketika menerima surat dari pengacara itu. Iya, nangis ASI nggak keluar. Makin stres karena anak jadi nggak makan. Sejak saat itu ya udah, apapun itu silahkan nunggu depan pintu. Tapi kan kalau marah, kecewa, sedih terus nggak akan merubah. Kedepannya jadi lebih baik. Kamu simpan, kamu tipe yang kamu simpan sendiri atau kamu ceritakan ini ke orang lain, kegalauan hatimu ini? Tipe yang simpan sendiri tapi nggak dipikirin. Jadi biarin aja, selama itu nggak ngeganggu aku ataupun anak aku, kita baik-baik aja. Ya udah biarin masalah itu selesai sendirinya dengan waktu gitu. Biarlah retorika misteri waktu yang akan menjawabnya. Iya. Oh my god. Vicky Prasetyo itu ya. Oke. Tadi kan kita ada suatu bintang tamu yang akan kita datangkan ke sini. Ini adalah waktunya yang tepat untuk menghadirkan dia kembali. Siapa Tapi Jedar harus menebak. Tutup mata ya. Oke, harus. Tadi kan sudah lihat bibirnya ya kan? Jadi sekarang kamu raba bibirnya. Oke, silakan masuk. Silakan masuk. Oke. Ya baiklah. Silakan Ika, boleh kamu raba bentuk bibirnya. Oke. Oke, dah? Ya. Udah. Kok mainannya begitu sih? Coba deketan. Cium baunya. Ketek. Aku nggak tahu nih. Menurut kamu dia ganteng nggak? Mang Jerman mancung. Ganteng nggak dia? Ganteng, oke. Jessica, menurut kamu dia terkenal nggak? Nggak tahu. Menurut kamu aja dari wajahnya, kira-kira dia mungkin terkenal atau enggak? Oh, pegang tangan. Coba. Kira-kira dia terkenal nggak? Kok nggak ada cincinnya? Oh, cium bau tangan, Bau Sekali lagi. Wah. Jessica. Jessica. Tadi dikira siapa? Ludwig ya? Ludwig. Lagi di Jerman, ini kan Indonesia. Tepuk tangan untuk Billy. Bang Billy. Silakan duduk. Gimana nih? Kenapa sih ngomongin apa sih kamu ini? Ya ngomongin apa tadi lu sebut apa? Ludwig. Ludwig. Lu mah ingetnya duit mulu lu Ludwig. Apa sih dia namanya? Ludwig. Ini tadi masa kamu nggak ada, emang dia nggak ada mirip-mirip sama Olga ya? Tadi nggak tahu, tapi kan tadi dia matanya ditutup, dia kan nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Nggak kebayang siapa. Nggak dia. kebayang. Coba kita lihat, tahu nggak sih bahwa Jessica ini rindu sekali sama abang kamu, mau dia mau jenguk aja nggak boleh masuk, gimana sih? Oh. Coba kalau nggak percaya. Bukan nggak boleh masuk. Apa? Bukan nggak boleh masuk. Apa? Emang momennya belum tepat, Kak Feni. Oh gitu. Nggak, kita pengen ngeliatin ini loh, momen kerinduan Jessica Iskandar kepada Olga seperti apa. Yuk kita lihat bersama. Olga Syahputra, komedian dan presenter yang penuh keceriaan, keluguan dan terkenal ceplos-ceplos ini bahkan masih bersemayam di hati seorang Jessica Iskandar alias Jedar. Bahkan mereka dikabarkan sempat akan menikah di tahun 2012 lalu. Pribadi yang Jessica Iskandar anggap guru dan lebih dari sekedar pacar ini telah berhasil menceriakan kegalauan hati Jedar. Bahkan di buku keduanya yang laris bak kacang goreng, Jedar mengungkapkan betapa sayang dan berartinya sosok Olga Syahputra dalam kehidupannya. Hingga beredar kabar Olga Syahputra lebih cocok menggantikan sosok Ludwig alias papa baru untuk El Barak. Kerinduan yang amat mendalam dirasakan Jessica terhadap Olga. Dari April 2014 lalu, Olga sempat koma dan berjuang antara hidup dan mati dalam melawan sakit radang otak dan kanker yang ia derita. Tak kuasa melihat sang pujaan terbaring tak berdaya, bunga tanda cinta pun dikirimkan Jessica di masa pelariannya di negeri Paman Sam pada bulan April lalu. Rasa rindu dan kepedulian yang menggelora, Jessica Iskandar pun sempat menjenguk Olga di bulan September.
Namun sayang kasih tak sampai. Jessica gagal bertemu Olga. Kerinduan pun semakin menuju klimaks. Kini sang pujaan hati makin stabil dan sudah bisa berbicara lancar. Di tahun 2015 nanti telah siap kembali ke tanah air. Akankah Olga Syahputra menjadi papa baru bagi El Bara kelak? Selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kalau reaksi Billy gimana? Tahu dia jadi ibu? Kaget. Kaget. Speechless. Kalau bahasa Inggris speechless. Speechless. Tadi ada yang bilang katanya Olga pengen gantiin bapaknya Banyak El. orang yang bilang. Banyak orang yang lebih bilang cocok Olga jadi lebih cocok bapaknya Olga El. jadi bapaknya El. Iya. Lu enak banget bikin anak sama orang lain bapaknya Olga. Lagi itu Billy pernah ke apartemennya JSJ. Habis pulang acara sore. Tiba-tiba dia di rumah tuh dia nggak minum dulu, nggak makan dulu, langsung ke langsung disusuin gitu. Dia tuh ibu yang luar biasa. Hebat ya. Kalau Olga sekarang apa kabar si Billy? Olga, ya kalau Billy sih selalu bilang Olga kan baik. Iya. Mudah-mudahan itu suatu doa ucapan Billy gitu. Apapun yang Billy ucapkan suatu doa, ya baik dan baik lah. Tapi itu kan harapan Billy. Harapan Billy. Kalau kondisinya apakah sudah ada perubahan atau masih seperti kemarin? Kalau boleh jujur kan Olga kan penyakitnya nggak mudah atau nggak ringan, penyakit yang sangat berat untuk dialami Olga sendiri. Maksudnya apa ya, perlu proses lah. Billy selalu bilang perlu proses. Orang sakit kan nggak langsung sembuh, tapi emang ini benar-benar makan waktu yang cukup lama banget sih. Emang orang kan pasti bertanya-tanya dalam arti kenapa sih Olga, tapi emang dari pihak keluarga nggak ada yang menyembunyikan atau menutup benar-benar keadaan real. Olga benar-benar sakit, dengan keadaan sakit perlu proses lah. Mudah-mudahan suatu saat. Jadi bukan disembunyikan tidak, tapi memang ini masih proses gitu ya. Iya, kan ini berjalan waktu juga panjang juga ya. Benar. Sudah hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan begitu. Nah, apakah Billy ini juga turut apa secara ekonomi juga bekerja dengan waktu ini, karena kan tidak sedikit juga gitu yang dikeluarkan. Kalau untuk hitung-hitungan, mohon maaf, kalau untuk hitung-hitungan sebenarnya sih pihak keluarga atau pihak Billy pribadi nggak masalah buat biaya keluar gede atau kecilnya demi kesembuhan Olga, apapun kita lakukan lah. Tapi kalau dibilang mahal ya tahu sendirilah, kalau perobatan di luar negeri pasti mahal banget. Apalagi kan perawatan Olga kan cukup luar biasa. Banyak perlu obat-obatan, terus ruangan-ruangan yang cukup lumayan. Nah itu seperti yang kemarin Farhad Abbas sempat membuat tweet tentang kondisi Olga gitu. Apa komen kamu? Komen aku? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah komen. Pendapat orang kan pasti beda-beda, pemikiran orang. Tidak ada sakit hati bahwa dia sempat mengatakan Olga seperti dianggap sudah tidak ada karena keluarga tidak memberi kabar dan lain sebagainya. Sebelum masuk di dunia entertain diajarin sama Olga, kalau masuk di dunia entertain harus kuat-kuat. Tapi kalau dari pihak keluarga Billy nggak tahu, dari mama bapak tuh pasti sedih. Apalagi dari pihak manajemen Billy, Mafera, manajer Billy khususnya, itu pasti sedih dengan berita-berita yang Farhad bilang ya gitu. Tapi kalau buat Billy pribadi, Billy nganggap ini pasti di luar sana manusia pasti pemikiran nggak ada yang sama dong, pasti ada sifat-sifat yang baik atau enggaknya kita nggak tahu. Diamin aja ya. Tapi kalau menurut Billy pribadi, dia mau ngomong apa Billy nggak peduli. Ibarat kata bahasa Inggrisnya, no problem, thank you very much. Ya. Oke, bye bye, thank you. Terserah lu mau ngomong apa gitu. Tadi kan Billy mengatakan bahwa dia pernah melihat Jessica Iskandar menyusui ya. Apakah dia pernah melihat sosok perempuan yang satu ini? Kita lihat. Tuh. Oh, bawa El. Agak serem ya dia ya. Dia lagi bawa apa sih tuh? El di mana? El di mana? Di rumah. El di rumah kok ada di sini, dicolong kali ini sama cewek ini. Tuh. Ih, serem ya tuh cewek ya, rambutnya panjang begitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Oke, harus tadi kan sudah lihat bibirnya ya kan? Jadi sekarang kamu raba bibirnya. Oke, silakan masuk. Silakan masuk. Oke. Ya baiklah. Silakan Ika, boleh kamu raba bentuk bibirnya. Oke. Oke, udah? Ya. Udah. Nih, kok mainannya begitu sih? Coba deketan. Cium baunya. Ketek. Aku nggak tahu nih. Menurut kamu dia ganteng nggak?
Jerman mancung. Ganteng nggak dia? Ganteng, oke. Jessica, menurut kamu dia terkenal nggak? Nggak tahu. Menurut kamu aja dari wajahnya, kira-kira dia mungkin terkenal atau enggak? Oh, pegang tangan. Coba. Kira-kira dia terkenal nggak? Kok nggak ada cincinnya? Oh, cium bawah tangan, cium bawah tangan. Bau Sekali lagi. Wah! Jessica! Jessica! Tadi dikira siapa? Ludwig ya? Ludwig lagi di Jerman ini. Syahputra dalam kehidupannya. Hingga beredar kabar Olga Syahputra lebih cocok menggantikan sosok Ludwig alias papa baru untuk El Barak. Kerinduan yang amat mendalam dirasakan Jessica terhadap Olga. Dari April 2014 lalu, Olga sempat koma dan berjuang antara hidup dan mati dalam melawan sakit radang otak dan kanker yang ia derita. Tak kuasa melihat sang pujaan terbaring tak berdaya, bunga tanda cinta pun dikirimkan Jessica di masa pelariannya di negeri Paman Sam pada bulan April lalu. Rasa rindu dan kepedulian yang menggelora, Jessica Iskandar pun sempat menjenguk Olga di bulan September. Namun sayang, kasih tak sampai. Jessica gagal bertemu Olga. Kerinduan pun semakin menuju klimaks. Kini sang pujaan hati makin stabil dan sudah bisa berbicara lancar. Di tahun 2015 nanti telah siap kembali ke tanah air. Akankah Olga Syahputra menjadi papa baru bagi El Barak kelak? Selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kalau reaksi Billy gimana? Tahu dia jadi ibu? Kaget. Kaget. Speechless. Kalau bahasa Inggris speechless. Speechless. Tadi ada yang bilang katanya Olga pengen gantiin bapaknya Banyak El. orang yang bilang. Banyak orang yang lebih bilang cocok Olga jadi lebih cocok bapaknya Olga El. jadi bapaknya El. Iya. Lu enak banget bikin anak sama orang lain bapaknya Olga. Lagi itu Billy pernah ke apartemennya JSJ. Habis pulang acara sore. Tiba-tiba dia di rumah tuh Lihat bayi itu kan kayak nggak berdaya, tidak berdosa gitu ya. Yang kamu bilang tadi, kamu ingin anak kamu tumbuh juga ada bapaknya di sampingnya. Apa perasaan kamu? Terkadang ya nggak bisa bohong. Memang kalau ngelihat anak sebegitu nggak berdayanya, sebegitu bergantungnya sama orang tuanya, kan sedih juga gitu. Tapi di balik semua yang terjadi ya justru bikin aku semakin kuat kalau oke, mungkin kalau Tuhan udah ngasih jalan yang seperti ini, aku harus berjuang gitu. Bagaimanapun juga ini kan hidup, jadi harus dijalanin. Nggak mungkin kita hidup maunya sedih-sedih aja gitu. Yang kalau udah terjadi kayak gini ya harus bangkit. Walaupun kamu sempat menangis beberapa hari ketika menerima surat dari pengacara itu. Iya, nangis ASI nggak keluar, makin stres karena anak jadi nggak makan. Sejak saat itu ya udah, apapun itu silahkan nunggu depan pintu. Tapi kan kalau marah, kecewa, sedih terus nggak akan ngerubah. Kedepannya jadi lebih baik. Kamu simpan, kamu tipe yang kamu simpan sendiri atau kamu ceritakan ini ke orang lain, kegalauan hatimu ini? Tipe yang simpan sendiri tapi nggak dipikirin. Jadi biarin aja, selama itu nggak ngeganggu aku ataupun anak aku, kita baik-baik aja. Ya udah biarin masalah itu selesai sendirinya. Bahkan mereka dikabarkan sempat akan menikah di tahun 2012 lalu. Pribadi yang Jessica Iskandar anggap guru dan lebih dari sekedar pacar ini telah berhasil menceriakan kegalauan hati Jedar. Bahkan di buku keduanya yang laris bak kacang goreng, Jedar mengungkapkan betapa sayang dan berartinya sosok Olga Syahputra dalam kehidupannya. Hingga beredar kabar Olga Syahputra lebih cocok menggantikan sosok Ludwig alias papa baru untuk El Barak. Kerinduan yang amat mendalam dirasakan Jessica terhadap Olga. Dari April 2014 lalu, Olga sempat koma dan berjuang antara hidup dan mati dalam melawan sakit radang otak dan kanker yang ia derita. Tak kuasa melihat sang pujaan terbaring tak berdaya, bunga tanda cinta pun dikirimkan Jessica di masa pelariannya di negeri Paman Sam pada bulan April lalu. Rasa rindu dan kepedulian yang menggelora, Jessica Iskandar pun sempat menjenguk Olga di bulan September. Namun sayang, kasih tak sampai. Jessica gagal bertemu Olga. Kerinduan pun semakin menuju klimaks. Kini sang pujaan hati makin stabil dan sudah bisa berbicara lancar. Di tahun 2015 nanti telah siap kembali ke tanah air. Akankah Olga Syahputra menjadi papa baru bagi El Barak kelak? Selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
si Billy gimana? Tahu dia jadi ibu? Kaget. Nggak deh. Speechless. Kalau bahasa Inggris speechless. Speechless. Jessica ini rindu sekali sama abang kamu, mau dia mau jenguk aja nggak boleh masuk, gimana sih? Coba kalau nggak percaya. Bukan nggak boleh masuk. Apa? Bukan nggak boleh masuk. Apa? Emang momennya belum tepat, Kak Feni. Oh gitu. Nggak, kita pengen ngeliatin ini loh, momen kerinduan Jessica Iskandar kepada Olga seperti apa. Yuk kita lihat bersama. Olga Syahputra, komedian dan presenter yang penuh keceriaan, keluguan dan terkenal ceplos-ceplos ini bahkan masih bersemayam di hati seorang Jessica Iskandar alias Jedar. Bahkan mereka dikabarkan sempat akan menikah di tahun 2012 lalu. Pribadi yang Jessica Iskandar anggap guru dan lebih dari sekedar pacar ini telah berhasil menceriakan kegalauan hati Jedar. Bahkan di buku keduanya yang laris bak kacang goreng, Jedar mengungkapkan betapa sayang dan berartinya sosok Olga Syahputra dalam kehidupannya. Hingga beredar kabar Olga Syahputra lebih cocok menggantikan sosok Ludwig alias papa baru untuk El Barak. Kerinduan yang amat mendalam dirasakan Jessica terhadap Olga. Dari April 2014 lalu, Olga sempat koma dan berjuang antara hidup dan mati dalam melawan sakit radang otak dan kanker yang ia derita. Tak kuasa melihat sang pujaan terbaring tak berdaya, bunga tanda cinta pun dikirimkan Jessica di masa pelariannya di negeri Paman Sam pada bulan April lalu. Rasa rindu dan kepedulian yang menggelora, Jessica Iskandar pun sempat menjenguk Olga di bulan September. Bener. Sampai ke berapa akhirnya? Ini bener kayak Sampai gitu. akhirnya beli test pack tuh sampai lusinan. karena udah capek, tiap ke belakang cek positif. Udah deh, test pack yang ini nggak usah dipakai, sayang, buat nanti aja kalau hamil lagi. Iya. Pertama kali ngeceknya di mall. Di mall? Iya. Oh, karena beli langsung ngecek gitu ya? Beli langsung ngecek karena penasaran gitu. Ada yang berubah dengan diriku gitu ya? Karena waktu itu udah telat, terus udah gitu badan tuh panas dingin gitu. Oh, kamu menduga ini ada sesuatu ya, coba dia tes pack gitu ya? Di mall, pengen buru-buru tahu ya? Thank you. Oke, terus ini cerita mengenai proses melahirkannya ya. Di buku ini dijelaskan bahwa karena masalah kesehatan, jadi Jedar di usia 7 bulan kehamilan itu harus melahirkan ya? Iya, karena kena penyakit. Penyakit apa? Pertama kolestesis, itu 2 minggu terakhir kepala migrain, terus tangan tuh kebas, gatel-gatel, telapak kaki juga gatel-gatel. Akhirnya seminggu kemudian hasil darahnya keluar. Pas periksa itu udah nggak boleh pulang sama dokter. Terus langsung diinduksi. Berapa hari kamu diinduksi? 4 hari saja. 4 hari diinduksi ya, berasa 4 banget. 4 hari diinduksi. Di hari kedua ternyata ada penyakit baru. Apa itu? HELLP syndrome. Apa itu? Jadi Bawa L. Agak serem ya dia ya. Dia lagi bawa apa sih tuh? L di mana? L di mana? ada di rumah. L di rumah kok ada di sini, dicolong kali ini sama cewek ini nih. Tuh. Ih, serem ya tuh cewek ya, rambutnya panjang begitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Oke, harus tadi kan sudah lihat bibirnya ya kan? Jadi sekarang kamu raba bibirnya. Oke, silakan masuk. Silakan masuk. Oke. Ya baiklah. Silakan Ika, boleh kamu raba bentuk bibirnya. Oke. Oke, udah? Ya. Udah. Nih, kok mainannya begitu sih? Coba deketan. Cium baunya. Ketek. Aku nggak tahu nih. Menurut kamu dia ganteng nggak? Mang Jerman mancung. Ganteng nggak dia? Ganteng, oke. Jessica, menurut kamu dia terkenal nggak? Nggak tahu. Menurut kamu aja dari wajahnya, kira-kira dia mungkin terkenal atau enggak? Oh, pegang tangan. Coba. Kira-kira dia terkenal nggak? Kok nggak ada cincinnya? Oh, Bisa terjadi pada siapa aja ibu hamil. oke. Tapi nanti setelah ibu hamil ini melahirkan, Hilang penyakitnya. hilang sendiri Oke. gitu. Nah, cerita mengenai diinduksi ya, di hari Induksi. keempat ya. Itu kan Iya. kalau orang hamil induksi itu kontraksinya lebih cepat daripada Iya. kontraksi. Induksi itu ada 3 macam di Amerika. Ada yang pakai balon, yang diinfus, sama yang minum pil. Kamu yang mana? Aku pertama yang pakai balon.
baru dimasukin 10 menit. Waktu ke belakang udah keluar lagi. Terus ganti pakai yang diinfus. Udah hari kedua nggak ada perubahan. Akhirnya minum pil. Minum pil udah mulai ada bukaan, tapi karena jalannya slow, balik lagi ke infus. Akhirnya diinfus lagi sampai hari keempat. Udah mulai ada bukaan 1, 2 nggak berubah. Akhirnya air ketubannya dipecahin sama dokter. Jadi kayak akhirnya lahir, El. Lahir. Nangis. Apa yang kamu rasain? Lahir itu setelah 4 hari akhirnya kan mulai ngerasa kontraksi. Itu akhirnya disuntik lagi epidural. Jadi tuh udah ada 6 jarum di tubuh tuh nempel semua gitu. Terus udah gitu akhirnya mulai ngeden. Proses ngedennya sendiri 4,5 jam. Jadi iya udah gitu. Terus udah gitu kan ada salah satu obat yang masih terus ngalir itu bikin ngantuk. Jadi setiap 3 kali ngeden itu ketiduran. Oh, oke. Jadi Siapa aja yang mendampingi kamu di situ waktu itu? keluarga. Suami juga? Kenapa sih? Berharap sih dia ada. Di saat proses kamu berjuang. Itu nggak apa-apa, itu nggak usah dibahas. Terus udah gitu udah mulai kepalanya nongol, udah senangnya ajubilah tapi tetap ketiduran. Pada saat kepalanya nongol itu langsung, Bu, bangun, ada kepalanya udah di luar. Iya. Lebih kuat lagi. Udah mau benar-benar keluar nih gitu. Udah semakin kuat. Akhirnya rasanya tuh ketika kepala udah keluar, terus keluar lagi badannya, itu rasanya kayak surga dunia, kayak pelupuk. Iya, rasanya pelupuk. Terus kamu apa? Tidur lagi? Nggak tidur, udah seneng banget. Udah ketiduran ya, oke. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Jessica Iskandar. Oke, sebelum supaya dia nggak ketiduran, kita masuk ke dalam segmen tanya jawab dalam bentuk fitnah atau fakta. Baik, silakan Ali masuk ke sini. Oke, ini Aron ya, Aron. Silakan duduk di hot seat. Aron. Oke, Jessica Iskandar, apakah ini fitnah atau fakta? Bergantungnya sama orang tuanya kan sedih juga gitu, tapi dibalik semua yang terjadi ya justru bikin aku semakin kuat kalau mungkin kalau Tuhan udah ngasih jalan yang seperti ini, aku harus berjuang gitu. Bagaimanapun juga ini kan hidup, jadi harus dijalanin. Nggak mungkin kita hidup maunya sedih-sedih aja gitu. Yang kalau udah terjadi kayak gini ya harus bangkit. Walaupun kamu sempat menangis beberapa hari ketika menerima surat dari pengacara itu. Iya, nangis ASI nggak keluar, makin stres karena anak jadi nggak makan. Sejak saat itu ya udah, apapun itu silahkan nunggu depan pintu. Tapi kan kalau marah, kecewa, sedih terus nggak akan merubah. Kedepannya jadi lebih baik. Kamu simpan, kamu tipe yang kamu simpan sendiri atau kamu ceritakan ini ke orang lain, kegalauan hatimu ini? Tipe yang simpan sendiri tapi nggak dipikirin. Jadi biarin aja. Selama itu nggak ngeganggu aku ataupun anak aku, kita baik-baik aja, ya udah biarin masalah itu selesai sendirinya dengan waktu gitu. Biarlah retorika misteri waktu yang akan menjawabnya. Iya. Oh my god. Vicky Prasetyo itu ya. Oke. Tadi kan kita ada suatu bintang tamu yang akan kita datangkan ke sini. Ini adalah waktunya yang tepat untuk menghadirkan dia kembali. Tapi Jedar harus menebak. Apa? Tidur lagi? Nggak tidur, udah seneng banget. Udah ketiduran ya. Oke. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Jessica Iskandar. Oke, sebelum supaya dia nggak ketiduran, kita masuk ke dalam segmen tanya jawab dalam bentuk fitnah atau fakta. Baik, silakan Ali masuk ke sini. Oke, ini Aron ya, Aron. Silakan duduk di hot seat. Aron. Oke, Jessica Iskandar, apakah ini fitnah atau fakta? Apa itu? Bahwa kisah pacaran antara Jessica dan Olga hanyalah settingan semata. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta?
Ngerti nggak maksudnya? Tapi nggak pacaran sih memang, tapi dibiarkan saja itu berkembang. Sayang. Oh, tapi sayang. HTS. Apa tuh? Hubungan tanpa status. Iya. Jadi itu adalah kisah gimmick ya, gitu ya, kurang lebih ya. Tapi nggak gimmick sih, sayang aku. Oh, sayang tapi nggak pacaran. Gitu Tapi nggak pacaran. Oke, cuman mesra aja di panggung ya. Jadi fitnah atau fakta? Gimana jadi? Jadi? Ya udah, selanjutnya. Fitnah atau fakta? Apa? Bahwa kamu dibayar 500 Pil. Minum pil udah mulai ada bukaan, tapi karena jalannya slow, balik lagi ke infus. Akhirnya diinfus lagi sampai hari keempat. Udah mulai ada bukaan 1, 2 nggak berubah. Akhirnya air ketubannya dipecahin sama dokter. Jadi kayak akhirnya lahir, El. Lahir. Nangis. Apa yang kamu rasain? Lahir itu setelah 4 hari, akhirnya kan mulai ngerasa kontraksi. Itu akhirnya disuntik lagi epidural. Jadi tuh udah ada 6 jarum di tubuh tuh nempel semua gitu. Terus udah gitu akhirnya mulai ngeden. Proses ngedennya sendiri 4,5 jam. Jadi iya udah gitu. Terus udah gitu kan ada salah satu obat yang masih terus ngalir itu bikin ngantuk. Jadi setiap 3 kali ngeden itu ketiduran. Oh, oke. Jadi tiap ngeden dibangunin. Siapa aja yang mendampingi kamu di situ waktu itu? Keluarga. Suami juga? Kenapa sih? Berharap sih dia ada. Di saat proses kamu berjuang. Itu nggak apa-apa, itu nggak usah dibahas. Terus udah gitu, udah mulai kepalanya nongol, udah senangnya ajubillah tapi tetap ketiduran. Waduh, sama kepalanya. Yang bahagia, yang bersyukur sudah diberikan malaikat kecil sama yang di atas. Jadi semua masalah biar nunggu di depan pintu aja. Ada perasaan sedih nggak sih melihat bayi itu kan kayak nggak berdaya, tidak berdosa gitu ya? Yang kamu bilang tadi, kamu ingin anak kamu tumbuh juga ada bapaknya di sampingnya. Apa perasaan kamu? Terkadang ya nggak bisa bohong. Memang kalau ngelihat anak sebegitu nggak berdayanya, sebegitu bergantungnya sama orang tuanya, kan sedih juga gitu. Tapi dibalik semua yang terjadi ya justru bikin aku semakin kuat kalau mungkin kalau Tuhan udah ngasih jalan yang seperti ini, aku harus berjuang gitu. Bagaimanapun juga ini kan hidup, jadi harus dijalanin. Nggak mungkin kita hidup maunya sedih-sedih aja gitu. Yang kalau udah terjadi kayak gini ya harus bangkit. Walaupun kamu sempat menangis beberapa hari ketika menerima surat dari pengacara itu. Iya, nangis ASI nggak keluar, makin stres karena anak jadi nggak makan. Sejak saat itu ya udah apapun itu silahkan nunggu depan pintu. Tapi kan kalau marah, kecewa, sedih terus nggak akan merubah. Kedepannya jadi lebih baik. Kamu simpan, kamu tipe yang kamu simpan sendiri atau kamu ceritakan ini ke orang lain, kegalauan hatimu ini? Tipe yang simpan sendiri tapi nggak dipikirin. Jadi biarin aja selama. Olga Syahputra, komedian dan presenter yang penuh keceriaan, keluguan dan terkenal ceplos-ceplos ini bahkan masih bersemayam di hati seorang Jessica Iskandar alias Jedar. Bahkan mereka dikabarkan sempat akan menikah di tahun 2012 lalu. Pribadi yang Jessica Iskandar anggap guru dan lebih dari sekedar pacar ini telah berhasil menceriakan kegalauan hati Jedar. Bahkan di buku keduanya yang laris bak kacang goreng, Jedar mengungkapkan betapa sayang dan berartinya sosok Olga Syahputra dalam kehidupannya. Hingga beredar kabar Olga Syahputra lebih cocok menggantikan sosok Ludwig alias papa baru untuk El Barak. Kerinduan yang amat mendalam dirasakan Jessica terhadap Olga. Dari April 2014 lalu, Olga sempat koma dan berjuang antara hidup dan mati dalam melawan sakit radang otak dan kanker yang ia derita. Tak kuasa melihat sang pujaan terbaring tak berdaya, bunga tanda cinta pun dikirimkan Jessica di masa pelariannya di negeri Paman Sam pada bulan April lalu. Rasa rindu dan kepedulian yang menggelora, Jessica Iskandar pun sempat menjenguk Olga di bulan September. Namun sayang, kasih tak sampai. Jessica gagal bertemu Olga. Kerinduan pun semakin menuju klimaks.
Kini sang pujaan hati makin stabil dan sudah bisa berbicara lancar. Di tahun 2015 nanti telah siap kembali ke tanah air. Akankah Olga Syahputra menjadi papa baru bagi